إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Pertama-tama dan utama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Niyatul julus fil baiti. Ini niat duduk di rumah. Maksudnya bagana di rumah. Kita tuh kada kemana-mana, bagana di rumah aja. Itu istilah bahasa Arab julus fil bait atau qu'ud fil bait. Bukan makna aslinya duduk aja, kadang itu dari maksud. Nah, bagana di rumah. Nah, kita ini bilang kada penting, kada turun. Jadi banyak di rumah. Nah, jadi niat julus fil bait. Niat bagana di rumah, kada kemana-mana. Orang nang bagana di rumah itu, niatnya bagus, jadi pahala. Niat kada bagus, jadi dosa aja. Orang tuh bagana di rumah bisa jadi pahala, bisa jadi dosa, bisa juga berpahala kada, berdosa kada. Kalau niatnya bagus, sehariannya bagana di rumah jadi pahala. Nah, makanya perlu niat. Atau niatnya al-istighal bin nafsi anin nas. Sibuk dengan diri sendiri dari manusia. Artinya sibuk mengurusi diri. Jadi kada kau bermatur orang lain. Aku bagana di rumah nih supaya mengurusi diriku aja, memperbaiki diriku, baik memperbaiki anggota luar, akhlak luar, ataupun akhlak batin. Aku kada hendak mengurusi ampun orang, mana mengurusi ampun gua aja. Jadi niatnya bagana di rumah hanya istighal bin nafsi, sibuk mengurusi diri sendiri. Itu salah satu niatnya. Yang kedua, mu'anasatu ahlil bait. Aku bagana di rumah ini menjinaki orang-orang yang ada di rumah, anak ini. Di saat kita berkumpulan lalu anak, lalu bini, kalau niat kita menjinakinya, menghibur hatinya, kita jadi pahala. Kalau kita tuh bagana di rumah,
tapi tingkah laku perbuatan kita jahat lawan penghuni rumah, itu kan jadi dosa. Ada ini kita bagian di rumah niat menjinaki, menyenangkan seisi rumah, baik ini, baik anak, baik siapa di rumah itu. Dengan niat demikian dicatat sebagai pahala. Coba kalau tingkah laku kita nih menyengsarakan mereka, coba kalau kita nih menyedihkan mereka, jadi bisa. Ada orang yang kasih sibukan, ada kaum lagi di rumah tangga itu berjinak-jinak, beramah tamah sama anak bini. Ada manusia yang kayak itu. Sehingga anak bini ini ada dan kadang-kadangnya nang laki ini asa biasa. Ada dan kadang-kadangnya abahnya asa biasa ya anak. Karena abah sibuk dengan gawiannya sendiri. Ada kaum mau anasa, berjinak-jinak, beramah tamah sama anak bini. Sehingga anak bini ini kada di tempat curhat. Namun kita berjinak-jinak, beramah tamah, ya ada tempat curhat. Soalnya manusia ini ada terus menimpa hal-hal yang menjanggalkan itu ada terus menimpa hal-hal yang mengganggu pikiran. Kalau ini ada tempat curhat, nah barangkali dari lisan kita bisa menenangkan jiwanya. Namun adanya kita, ada kau memberikan ketenangan lawan mereka, ada kau memberikan kejinakan lawan mereka, adanya kita di rumah itu ada berarti. Adanya kita di rumah itu ada bermanfaat dalam ahli rumah. Seharusnya kita kan tinggal laku perbuatan, kata-kata kita membuat mereka senang, membuat mereka jinak, membuat teratasi segala macam pikiran yang ada karuan. Memang hidup kita kayak itu. Hati kita nih baru senang, baru sedih, baru kacau pikiran, baru berbulak-balik lah. Nah mereka perlu curhat. Lawan orang yang mampu menyenangkan hatinya. Namun kita, kita ditimpa sesuatu hal, baik di gawian kita, baik di kantor kita, baik di mana, kita ini ditimpa satu hal yang mengganggu pikiran kita juga. Dan dengan adanya kita beramah tamah di rumah, kita ungkai masalah, bisa solusinya lewat lisan bini. Yang sebelumnya kada terbayang kayak itu solusinya. Bisa solusinya lewat lisan anak. Yang sebelumnya kita kada terbayang. Nah disitu terjadilah bertukar pikiran. Bertukar pikiran. Nah makanya itu jadi pahala kalau kita di saat di rumah, kita niat menjinaki beramah tamah lawan anak lawan bini. Atau membini lawan laki. Jadi pahala. Soalnya dia lain hari itu dia sibuk gawiannya sendiri. Bila hari itu harinya nang para libur, nah situ digunakan untuk beri tindak-tindak lain ahli rumah. Dan yang ketiga, niat bagana di rumah musa'adatul ahli fi amalil bait. Menolong, membantu keluarga pada pekerjaan-pekerjaan rumah. Ini tengah libur misalnya begawi, baik begawi di perumahan, di kebun, di toko, atau begawi di kantor.
karena libur. Nah, lalu kita berada di rumah. Niat hati kita apa? Membantu pekerjaan yang ada di rumah. Kalau ada yang rusak, kita baiki-akan. Keran bocor, kita baiki-akan. Maksudnya, membantu keluarga di rumah, pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, perlu diulang, kita ulang. Kita sebagai kepala rumah tangga. Nah, kalau niat membantu pekerjaan yang ada di rumah, itu jadi pahala juga. Senangnya dibantu. Kita lah gawian itu banyak dibantu oleh bini kita senang. Nah, itulah bini juga. Gawian banyak, kita karena libur, kita bantu, ini senang. Nah, menyenangkan itu luar biasa. Tapi juga pembantu sudah. Bujur, pembantu itu ada hal-hal yang di luar tugas pembantu. Harus kita juga. Contoh keran bocor. Kita maka ada pembantu itu ini buat baca sapu, balap kaca, balap lantai, memasak. Tugas-tugas yang kayak itu aja ini. Baik keran atau memasang keran atau apa. Awar rusak, kita tidak mau membantu. Jadi ada hal-hal gawian-gawian di luar tangan pembantu. Harus kita turun tangan. Atau musyahadatul ahli fi amalil baik. Dan yang keempat, kalau kita di saat bagiannya di rumah, niat kita assalamatu minal fitan. Selamat daripada fitnah. Aku bagiannya di rumah ini supaya selamat daripada fitnah. Fitnah itu macam-macam. Sementara orang-orang awam menerjemahkan fitnah itu, bila kita nih kadang melakukan sesuatu dipadahkan orang kita melakukan itu fitnah orang awam kayak itu kan bila fitnah bagi mereka. Pada fitnah ini panjang lebar rasanya penjelasannya. Cabangnya tuh lebar, wawasannya nih jaringannya tuh lebar. Termasuk kita adalah bila bergaul terdengar kata-kata nangka ini sedikit fitnah bagi kita artinya. Gara-gara mendengar kata-kata itu jadi pikiran fitnah bagi kita. Jadi jangan dipaham fitnah itu hanya dituduh sesuatu perbuatan yang kita tidak melakukan. Itu jelas kurang beratan tahu yang fitnah. Tapi bukan itu aja pengertian fitnah. Termasuk mau kita di rumah karena gak bisa, bila di tengah orang banyak gak bisa, itu fitnah. Misal mau kita di rumah karena gibah orang, tapi bila berkumpul itu hingga gibah orang, fitnah. Jadi tujuan aku bagian di rumah supaya selamat daripada fitnah. Pun aku di rumah, kawan menjaga lisan daripada berdusta. Tapi bila berkawan-kawan kata kawan kada terdusta mandir. Nah berarti di saat berkawan terjadilah fitnah. Kamu di rumah aja tanam pikiran, umpamanya tuh. Bila berkawan-kawan hingga ada pikiran yang mengganggu. Itu sekong. Nah berarti di saat kita berkawan-kawan berarti timbullah fitnah dari pihak kawan namanya. Nah jadi kalau kita bagian di rumah niat itu aku jadi kereta di berkawan supaya selamat dari fitnah yang melalui tangan dan lidah manusia. Jadi ibadah sambati orang yang kada mendengar apa pikirannya. Ada seseorang datang kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dia disambati si anu kayak ini biar disambati si anu. Jadi Jasidin akan datanglah
Nang siapakah menyambati aku, jangan dikisahkan lawan aku. Orang hanya menyambati di sana. Yang penting aku jadi mendengar. Karena mun aku mendengar jadi pikiran. Nah jadi pikiran, fitnah sudah. Nah ini fitnahnya lewat lisan yang mantarakan. Katakan jadi mutabila. Kan datang nang siapakah menyambati aku, jangan disampaikan aku. Nang sampaikan aku nang baik-baik ini aja. Orang nyambati di situ. Yang penting hatiku tetap nyaman, pikiranku tetap tenang. Nah jadi cukup dianggap fitnah, jikalau mendengar kata-kata orang jadi pikiran kita. Nah udah. Pian jadi sampai turang ini, pian dia nampi orang, pian handap nampaknya macam. Nah lalu kita jadi pikiran. Sambil makan tak pikiran dia. Nah ini fitnah sudah. Nah assalamu minal fitan. Itu tujuannya. Aku ini kurang bergaul, tapi di rumah supaya aku selamat dari fitnah. Supaya hatiku ini lawan orang baik terus. Ada jingkir lawan orang, ada syarif lawan orang, ada buruk sangka lawan orang. Cukup sebagai fitnah, bila kita bergaul ada terus buruk sangka lawan orang. Ini fitnah langsung ke hati kita. Kalau kita di rumah, biasa. Tenang kelima, niat bagaimana di rumahnya. Imtisalu amri Rasul, menjunjung perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fi kaulihi Sayyidina Hudzaifah, pada perkataan Nabi lawan Hudzaifah al-Yamani. Ujar Nabi lawan Hudzaifah al-Yamani, waliyasa kabaitum, waliyasa kabaitum. Mun mana asal hendak meluasi akan engkau rumah engkau. Hendaklah meluasi akan engkau pulih rumah engkau. Nah ini ada beberapa makna, ada beberapa takwil. Makna pertama, tawil pertama, waliyasa kabaitum itu hendaklah merasa lega akan engkau pulih rumah ikam. Artinya hendaklah ikam itu asa nyaman di rumah ya. Artinya asa nyaman, asa tenang di rumah. Jadikanlah rumah engkau itu penenang. Waliyasa kabaitum. Hendaklah merasa lega akan engkau rumah ikam. Artinya banyak ibadahnya di rumah aja tapi banyak bergaul. Macam penawilannya. Penawilan kedua, hendaklah biasa kabaitum itu. Kita nih bila mau rumah, duitnya ada. Walaupun ruang bagian luar itu kita biasa aja bentukannya, cuma kita hiasi di dalamnya supaya apa? Bila melihat nyaman hati, masa tangan. Jadinya kada kau berenang kemana-mana lagi nya, pemandangan di rumah ini indah banget. Jadi asa nyaman di rumah, bila nyaman di rumah kan orang bergaul, bila orang bergaul orang berdosa. Memang ada aulia Allah yang itu, memang ada orang saleh yang itu. Kalau di rumahnya biasa tidak buntungan buruk kayak. Ibu itu masuk ke dalam, nah. Jadinya kata harapan kecil rumahnya udah, jadinya nyaman, bantu nyaman. Walaupun rumah ini kecil, tapi indah dalamnya. Nah itu maksud waliyasa kabaitum. Iya di rumah kau tahu orang nggak tahu miskin rumah kita ini. Kalau tapi harap dari luarnya, cuma takjub bila masuk ke dalam. Atau setidaknya kamar kita tuh barang indah luar biasa dengan tujuan apa? Supaya beramal, supaya bagaimana di rumahnya menjinak hati, tambah syukur. Harap pada nanti
kamar hotel, hiasan punya. Nah memang kalau sedikit para aulia orang saleh kan kayak itu di rumahnya biasa, di luar itu. Kadang ada juga mau di ruang tamunya biasa. Cuma kalau di kamarnya, oh kalau di kamarnya, kalau biasanya hiasannya. Aku ini menghiasi ini mencintai keindahan. Innallah jamil yuhibbul jamal. Allah tuh indah, suka keindahan. Dan supaya aku ini tidur syukur, bila aku berada di kamar syukur. Karena serba indah lah dipandang. Wal yasa kabaitu. Kalau tawil pertama, wal yasa kabaitu. Banyak ibadahnya di rumah aja. Aman daripada fitnah, aman dari dosa. Jangan keluar kecuali penting. Nah, itu kalau tawil pertama kayak itu, wal yasa kabaitu. Nah, cuma kalau kita memperindah ruangan kita itu membuat kita betah dalam rumah. Nyaman kita melakukan takwil pertama. Takwil pertama kan bila ada penting jangan keluar, bagaimana di rumah saja. Nah, untuk mendukung itu, kita hiasi pun ada duit. Yang ada duit di kuliah, kita hiasi dengan tujuan mencintai keindahan. Innallah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Kalau tujuan itu jadi pahala kita. Setiap perbuatan yang jadi pahala digantikan Allah, diganti Allah. Nah itu waliyasal kabaitu. Hendaklah melegakan, menenangkan jiwa ikam, oleh rumah ikam. Rasa nyaman. Ditarik gitu. Rumah orang mungkin di luar tanah. Ini buru-buru kebutuhan gaya di rumah ini gaya nang berdebu di rumah. Tapi ke dalamnya harap di dalamnya. Potongan di luar ini potongan kayak apa? Tanah di belakang. Potongan berdebu itu baru potongan pijat di luarnya. Ke dalamnya harap di dalam rumahnya orang. Nah, itulah kurang lebihnya. Oh ya suka begitu. Jadi ulun sobat aku kenapa di Tarim ini rumah potongan di luar potongan buru-buru melaksir kalau di potongan luar di dalamnya bagus. Jadi alasan mereka salah satunya ini bila nangka ini pajaknya itu murah. Bila rumah orang mewah mulai luar mewah dalam mewah palaran pajaknya rumah tuh walaupun halus. Kayak kita kan berduit sedikit luarnya aja mewah banget gitu ya. Ada cukup uh, di pelistar di anu pun dicat apa harap gitu. Ada cukup pelistar orang aja dicat lah mewah tuh bang. Namun di sana larang hanya pajaknya rumah. Jadi bersusun bata juga dari luar bata bersusun kelihatan batanya ada pelistaran. Ini di dalamnya orang. Nah itulah kurang lebihnya. Hendaklah kita bikin rumah itu di dalamnya itu indah agar kita betah di rumah, agar kita nyaman di rumah. Bila nyaman di rumah, takut orang tuh bisa, takut orang dimandangar macam-macam.
Tanam keenam, kalau kita begana di rumah, mudah karatu ahli bait bertukar pikiran lawan penghuni rumah. Bila kita rancak di rumah, nyaman anak bini bertukar pikiran. Kadang kita ada bertukar pikiran kayak apa umumnya, kayak aku ini ada rencana kayak ini. Atau bini ada rencana apa, bertukar pikiran apa. Ada tempat curhat. Habis niatul musafahah, niat musafahah. Musafahah kayak ini, musafahah. Tangan bersatu tangan. Atau ada niat-niat tertentu bila kita berniat jadi pahala. Ada sembarang sorong tangan. Satu, ittiba'ul Habib sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kekasih Allah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tuh sering musafahah sama sahabat pertemuan. Musafahah itu ketika kita berjumpa. Waktu berjumpa, walaupun kita turun dari rumah, kawan kita turun dari rumah, bertemu tangan jalan atau bertemu di langgar ke masjid. Bertemu musafahah, sunat. Ketika kita bertemuan itu, sunnah pertama dulu senyum, urih. Nah kita senyum itu depan sunnah. Itu sunnah yang kedua beri salam assalamualaikum. Ada sunnah. Sunnah yang ketiga musafahah. Musafahah. Sunnah yang keempat berselawat ketika musafahah. Nah di situ aja kita banyak toleh pahala. Namun bertamuan kawan, nah bersama tangan. Nah jangan. Tulai samina sunnah itu kan termasuk sunnah. Nah sunnah itu kamu kayak ini. Terus sunnah Nabi. Nah kalau orang-orang zaman bahari, zaman para sahabat, tabiin, masa-masa keemasan. Nah, itu disunahkan begitu sudah bertamuan dari betakon kayak akbar kayak apa kabarnya. Nah kalau zaman sekarang kadang kita betakon itu jadi dosa baginya. Lebih baik kalau bisa betakon kayak akbar. Kadang bisa jadi dosa baginya. Karena zaman sekarang bila ditakon itu mudah mengeluh. Nah bilanya mengeluh, gara-gara kita bertakon ini jadi dosa. Hewan yang bisnis ini, ini sakit bisnis. Nah, udah jadi dosa baginya. Jadi lebih baik kada usah bertakon itu. Cukup langsung lain aja. Pertemuan sama kali senyum, memberi salam, musafahah, berselawat ketika musafah, cukup sudah. Kan saya tahu kayak apa kabar nih, kayak apa bisnis nih, kayak apa nih. Baiknya menjawab, alhamdulillah baik. Maka itu jadi pahala ini menjawab. Kebanyakan menjawab karena kayak itu mengeluh. Kalau ingin menjawab mengeluh jadi dosa, baginya gara-gara kita bertakwa. Nah, yang kedua, niat musafahah itu at-tawaddud ilal ikhwan wa ta'arruf alaihim. Menampakkan kasih sayang lawan saudara-saudara dan berkenalan atas mereka. Yang kada kenal jadi berkenalan. Saya terkumpul di langgar, terkumpul di masjid,
kumpul di tempat ziarah, bisa tetap itu surat musafah kada kenal kan nih musafah. Jadi akhirnya itu berkenalan, mulai mana biar dia, mulai sama Rinda. Oh iya kak, dia mulai mana, mulai baik bisa. Akhirnya tuh ada kejinakan di itu. Akhirnya aja bilang ke sampai dia bilang, nah nomor Rona yang harus dihubungi, nah jadi akrab jadinya. Ini bisa, kita nih dapat keuntungan lewat kenalan itu bisa. Lewat dan sanak kita kada mendapat kesuksesan. Lewat kawan yang selama ini akrab tahun situ kemari, kita belum menemukan lagi kesuksesan. Bisa kita nih sukses lewat orang yang baru kita kenal tadi bisa. Yang sesama muslim. Karena dia menampakkan baik dalam kita, karena kita tampakkan baik dalam dia juga. Kita mulai ingatannya dia kesama ini jangan kada menghubungi aku. Oh gini kok ambil kan gimana? Padahal pertemuan nih. Nah bisa kita nih dapat keuntungan atau kesuksesan atau apa lewatnya. Jalurnya bisa. Dan yang ketiga, niat musafah izharus surur lil ikhwan, menampakkan kegembiraan bagi saudara-saudara. Makanya kita di saat musafah, kalau bisa kita tampakkan senyum. Ini kita bersalaman sama nang takurihing nang senyum diberi 70 pahala. Nang kada takurihing 30 aja. Bila kurihing beri 2 dia. Dan 50% seseorang. Jadi ketika bersalaman siapa yang lebih ceria itu lebih banyak pahalanya. Itu ada di hadisnya. Dan yang keempat, niat musafah itu as-su'al an halihim. Nah ini untuk kayak orang baik menanyakan tentang hal mereka. Imam Al-Ghazali ada di Ihya di sini kalau zaman sekarang kita bertanya hal orang ini bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Lebih baik kita itihi sikon orang ini itihi. Ini kada cocok di tamu ini kayak apa keadaan. Dan ini cocok jadi tamu ini orangnya. Nah, kalau zaman bahari, zaman sahabat tabiin, jawaban udah ditanya, mesti alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Pun zaman sekarang bisa dijawabnya dengan dosa, bisa dijawabnya dengan pahala. Jadi kita itihi ya. Kalau kita tahu nih kayak apa kabar nih, kayak apa bisnis, kayak rumah tangga nih. Kalau orang ini jarang mengeluh, hal-hal apapun jarang mengeluh, nah baik aja di toko nih. Cuma kalau orang ini suka mengeluh, jangan di toko nih. Macam-macam. Berujung kita taubat memikir akhirat juga. Dan yang kelima, niat musafah itu ihya hadis sunnah, menghidupkan ini sunnah Nabi. Jangan sampai sunnah Nabi itu mati. Termasuk sunnah Nabi, sesama muslim bila bertemu musafah. Niat kita nampak menghidupkan sunnah Rasulullah. Karena ada masanya di akhir zaman sunnah Nabi itu mati. Sunnah Nabi itu pada digawe ulang lagi. Yang digawe ulang itu kayak apa?
orang-orang barat, jadinya meniru orang-orang barat lagi. Sehingga sunnah Rasulullah itu kada dipakai lagi. Akhirnya generasi Nabi Nuh kada tahu sunnah Nabi itu lagi. Jadi selama sunnah Nabi ini masih hidup zaman sekarang, nah kita tujuan kita menghidupi sunnah supaya sunnah semakin hidup. Musafahah. 6. Tafrijul kurabi anhum, melapangkan kesengsaraan dari mereka. Niat kita musafahah. Niat kita dapat tafrijul kurab. Kurab ini kalau bahasa kita penyakit getaran. Kalau bahasa Arab lain, kurab-kurabnya segala yang membuat kita sengsara. Kalau kapnya kecil, kalau kapnya besar, kurab kap besar, itu artinya ibadah, amal saleh. Kalau kap kecil, kurab, hal-hal namanya masyarakat. Kita di saat ini dalam keadaan tenang. Kita saat ini kalau ada masalah tenang pikiran. Lalu bila ada muslim, apalagi yang menjurung tangan, salah satu niat kita apa? Melapangkan kesengsaraannya. Andaikan saat ini ada sengsara dan bersalaman lawan kita, nah ketenangan dari kita ini terpancar darinya, sehingga berkurang kesengsaraannya itu. Asalnya kesengsaraan yang saat ini dideritanya 50%, bersalaman lawan kita tadi bisa menjadi 40% berkurang. Karena musafahnya sunnah Nabi dan niat kita melapangkan kesengsaraan di hatinya, berkurang ini. Kalau memang saat ini kita tenang jiwa kita. Lain halnya saat ini kita galau juga. Nah kita berarti kata kawan mau ukur, ada kawan transfer nih hatinya. Nah, kita galau juga. Ini kalau saat ini kita nih tenang, itu sama rekening BIC. Kan rekening BIC ini kamu transfer doang. Nah kayak itu juga kalau saat ini kita nih tenang, kalau bersalaman dengan seseorang niat melapangkan hatinya, kok berkurang hatinya tuh, lapang kesedihannya, langsung transfer langsung. Ada ketenangan jiwanya yang bersalaman lawan kita. Nah apalagi kita nih bersalaman lawan orang-orang aulia Allah. Orang-orang aulia Allah itu fahum la yahzanun, mereka apapun yang menimpa mereka, hati mereka akan sedih. Hati mereka selalu gembira. Lahumul busyra. Ini Quran apa? Alakinna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aulia Allah itu berjiwa tenang, jiwanya selalu gembira, walaupun tubuhnya banyak nanti deritanya, jiwanya selalu gembira. Nah orang bersalaman lawan sihir akan terpancarlah kegembiraan, kesenangan itu kepada orang yang bersalaman ini. Apalagi kita ada niat kalau bersalaman lawan sihir, mudahan hatiku ini menjadi gembira, mudahan hatiku jadi menjadi tenang. Dan aku yakin orang-orang aulia Allah ini hatinya tenang. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bersalaman lawan sihir, mudahan dapat kegembiraan di hati. Nah Allah akan memberi kontak dengan bersalaman lawan sihir. Makanya Nabi man safahani wa safaha man safahani wa safaha man safahani dakhala al-jannah. Siapa yang Nabi pernah bersalaman lawan aku,
dia masuk surga. Atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku, dia masuk surga. Kenapa? Orang yang pernah bersalaman dengan Nabi, terpancarlah ketenangan jiwa Nabi ke orang itu. Tapi tanpa mengurangi di hati sendiri. Kenapa kurang? Terpancar hati orang itu. Sahabat nih. Karena suatu bersalaman lawan Nabi, itu ada tabiin bersalaman lawan sahabat. Terpancarlah ketenangan jiwa sahabat ke dalam hati tabiin. Tapi tanpa mengurangi, nah ada di hati sahabat itu. Itu taprinya orang. Dan yang ketujuh, niat musafah itu at-tawadhu lil ikhwan, merendah diri bagi saudara-saudara. Niat merendahkan diri. Kalau orang telah sombong, ada orang menjulungi tangan bersama kedawannya. Ada di antara orang-orang sombong itu orang yang tinggi pangkatnya, orang yang banyak kekayaannya. Kadang-kadang tetapi hakun bersalaman lawan orang-orang seperti kita. Aku selalu bersalaman bayi begawian. Nah, kayak jadi tujuan kita bersalaman ini merendahkan diri pada orang-orang. Walaupun kita ini hakikatnya lebih tinggi makam di sisi Allah daripada orang itu. Tapi kita tetap merendah diri. Nah, jadi salah satu niat yang menjadi pahala ketika musafahah itu tawadhu, niat merendahkan diri lawan orang-orang yang kita salami itu. Nah, musafahah ini dianjurkan lelakian sama pada lelakian, bibinian sama pada bibinian. Mun lelakian lawan bibinian nang bukan mahram, mun bukan mahram kada belepik hukumnya haram. Kada belepik kan. Mun mahram kayak kita lawan adik, lawan kakak, marina, anak menakan, nini, mama, itu mahram ngarannya. Kada belepik kan kada apa-apa, memang kada batal wudu. Kalau nang bukan mahram itu belepik orang. Bila kada belepik kada boleh. Namun dosa kecil bukan ada dosa besar, namun tetap dosa ngarannya. Jadi misalnya amun musafahannya ya tadi sesama jenis. Bila lain jenis jangan musafahah. Bahkan boleh kita balasan wudu, walaupun ada wudu atau dibalasan supaya jadi bersalaman. Bersalaman minta maaf itu tadi wudu. Yang tadi wudu baru, ini batal ya sudah. Tujuan apa supaya jangan bersalaman. Nah sini niat ziaratil aqarib, niat mengilangi pola-pola. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi syai'ul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا بالعلم عاملا حتى نكون عبدا مرضيا عندك وإلى خلقك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.